Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan, dan fi'il apabila dia tidak termasuk dalam fi'il nawasikh, falatul fihi ghaliban bi in bi musalla, maka ghaliban biasanya atau secara umum dia tidak bertemu dengan atau bertemu dan bersambung dengan kata in. Ya, maka ini pembahasan tentang kata in yang merupakan takhfifan dari inna yang masuk pada fi'il. Kalau kemarin kita bahas ya, in yang takhfifan dari inna yang masuk pada isim. Sekarang kita bahas in yang merupakan takhfifan dari inna yang masuk pada fi'il. Maka apabila dia masuk pada fi'il, dilihat fi'ilnya. Ya, maka apabila fi'ilnya, maka in ini biasanya masuk pada fi'il-fi'il nawasikh. Ya, karena dhona dan saudari-saudarinya. Dan jarang sekali masuk pada fi'il yang ghair nawasikh. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari pensarah. Pensarah mengatakan, hadhihi al-halatu as-saniyatu li inna ba'da takhfifi. Maka ini adalah keadaan yang kedua untuk kata inna setelah dia ditakhfif, sehingga kita baca in. Wahya an yaliyaha al-fi'lu, yaitu ketika setelahnya adalah fi'il. Ketika setelah in ini adalah fi'il, fayajibu ihmaluha, maka wajib kita ihmalkan amalan innanya. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya pada asalnya kata inna ini, ya, kata inna dia adalah masuknya pada isim. Masuknya pada isim. Nah, kemudian setelah ditakhfif, dia memungkinkan untuk masuk pada fi'il. Nah, ketika dia masuk pada fi'il, maka amalan dari innanya ini kita ihmalkan, kita nihilkan. Dia tidak lagi menasabkan mubtada, merofakkan khobar, sehingga tidak ada lagi pembahasan mana isim inna, mana khobar inna, karena sudah dimuhmal, sudah diihmalkan, sudah dinihilkan fungsi i'rabnya. Li zawal ikhtisasiha bil izmi, ya, karena gugurnya sifat kekhususannya yang hanya masuk pada isim. Nah, maka bahasa lainnya inna ini baru beramal ketika dia masuk pada isim. Nah, ketika dia tidak masuk pada isim, masuk pada fi'il, maka amalannya diihmalkan. Kita lihat footnote nomor 2. Wa ala hada, maka berdasarkan penjelasan ini, falaisa laha ismun wala khabarun. Maka kata inna yang setelah ditakhfif ini kemudian dia masuk pada fi'il, ya, karena sudah diihmalkan fungsi i'rabnya, maka tidak ada isim, tidak ada khabar. Nah, jadi tidak ada istilah isim inna atau isim in, dan tidak ada istilah khabar inna atau khabar in. Wakilah, namun ada juga yang berpendapat bijawazi i'maliha. Boleh tetap mengamalkan fungsi i'rabnya, meskipun dia masuk pada fi'il. Lalu bagaimanakah kita i'rab ketika kondisi ini? Wa yakunu ismuha dhamir as-sa'ni mahdhufan. Maka dalam keadaan ini isim innanya itu merupakan dhamir sa'an mahdhufan yang dihapus. Wal jumlatul fi'liyatu khabaruha. Dan jumlah fi'liyah yang terletak setelah kata innya ini kita dudukkan sebagai khabarnya. Nah, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat yang lebih sering dipakai
dan diterapkan adalah ketika in yang merupakan takfifan dari inna itu masuknya ke fiil, setelahnya itu adalah fiil, maka kita ihmalkan amalan i'rabnya. Tidak lagi menasabkan mubtada, tidak lagi merofakkan khobar. Sehingga tidak ada pembahasan mana isim inna, mana khobar innanya. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya meskipun demikian tetap boleh kita amalkan fungsi dari inna. Dia tetap punya isim, dia tetap punya khobar. Hanya saja isim dari inna, isim dari in yang merupakan takfifan dari inna ini merupakan pemirsaan. Dan dia mahdzuf, tidak dimunculkan dalam kalimat, dihapus dari kalimat. Kemudian siapakah yang jadi khobarnya? Yang jadi khobarnya adalah jumlah fi'liyah yang terletak setelahnya. Maka jumlah atau fi'il ataupun jumlah fi'liyah yang terletak setelah in tersebut didudukan sebagai khobarnya. Nah, sehingga di sini kita punya dua pilihan. Kita punya dua pilihan ketika menjumpai kasus in yang merupakan takfifan dari inna, kemudian setelahnya itu adalah fi'il. Mau kita i'rab dengan pendapat yang pertama, ataukah pula kita i'rab dengan pendapat yang kedua. Namun yang paling sering diterapkan itu adalah pendapat yang pertama, dengan kita ihmalkan fungsi i'rab dari inna setelah ditakfif dan dia bertemu dengan fi'il. Kembali ke atas, wal ghalibu, dan seringnya an yaliyaha fi'alun minal af'alin nasikhati. Seringnya adalah yang terletak setelah in ini adalah fi'il-fi'il yang termasuk dalam af'al an-nasikhah. Misal kata kana, au dhanna, atau kata dhanna. Ya, kata kana dan saudari-saudarinya ini dinamakan af'al an-nasikhah, fi'il nasikh, fi'il penasakh, karena dia menasakh hukum asal khobar yang harusnya marfu'. Maka mubtada dan khobar ini hukum asalnya marfu', kemudian kemasukan kana, maka khobar ini menjadi mansub. Karena fungsi kana adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Kemasukan kana, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Maka khobar yang harusnya marfu malah jadi nasab. Oleh karena inilah, maka kana termasuk dalam kategori fi'il nasikhah, fi'il yang menasah, menghapus, itu menghapus hukum asal mubtada yang marfu malah menjadi mansub. Begitu pula dengan dhanna, kata dhanna dan kawan-kawannya. Itu af'alud dhann, fi'il yang menunjukkan makna menyangka. Maka dhanna dan kawan-kawannya ini juga termasuk dalam af'alun nasikhah karena dia menasah, menghapus hukum asal mubtada, khobar yang harusnya marfu malah menjadi mansub. Karena kita ketahui bahwasanya dhanna dan kawan-kawannya dia merupakan fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Maka ketika ada sebuah mubtada khobar ini kemasukan dhanna, maka mubtada khobar tersebut menjadi dua maf'ul bih untuk kata dhanna. Misal dalam kalimat, saya punya kalimat susunan mubtada khobar, aliyun ghaniyun, misalkan aliyun ghaniyun. Ali adalah orang yang kaya. Kemudian kita masukkan dhanna. Misal saya buat kalimatnya menjadi dzanantu aliyan ghaniyan. Dzanantu, saya menyangka aliyan ali ghaniyan adalah orang yang kaya. Maka dzanantu ini merupakan fi'il dan fa'il, kemudian aliyan adalah maf'ul bih pertama untuk kata dhanna, kemudian ghaniyan adalah maf'ul bih kedua untuk kata dhanna. Maka tadinya sebelum kemasukan dhanna dia adalah susunan mubtada dan khobar. Aliyun ghaniyun keduanya marfu, namun setelah kemasukan dhanna keduanya malah jadi mansub sebagai maf'ul bih dari kata dhanna. Oleh karena inilah dhanna dan kawan-kawannya yaitu af'alul dhann diistilahkan dengan fi'il an-nasikhah atau al-af'al an-nasikhah, fi'il yang menasakh. Itu menasakh, menghapus hukum asal mubtada
khobar yang marfu setelah kemasukan kata dhanna ini keduanya malah jadi nasab. Ya, sekedar mengingatkan tentang istilah al-af'al an-nasikhah untuk kata kana dan saudari-saudarinya dan kata dhanna dan saudari-saudarinya. Wal madhi an-nasikhu aktsaru minal mudhari'i. Dan fi'il nawasikh yang berbentuk fi'il madhi ini aksar, lebih banyak, lebih sering digunakan minal mudhari'i daripada bentuk mudhari'nya. Nah, jadi Ansara di sini menjelaskan bahwasannya kalau setelah in itu fi'il, maka biasanya dia af'al an-nasikhah. Dan af'al an-nasikhah ini dalam bentuk fi'il madhi biasanya. Dan jarang dalam bentuk fi'il mudhari'. Kal-madhi, maka contoh ketika af'al an-nasikhahnya bentuknya fi'il madhi, semisal dalam kalimat in wajadna al-kadzdzaba la ab'ada min ihtiramin nasi wa tawqirihim. Sesungguhnya ya in di sini merupakan in yang takhfifan dari kata inna. Sesungguhnya wajadna kami jumpai, biasanya kami anggap atau kami jumpai al-kadzdzaba, ya, orang-orang pembohong, ya para pembohong itu la ab'ada, merupakan orang yang paling jauh dari ihtiramin nasi, menghormati manusia, wa tawqirihim, dan menghargai mereka. Sesungguhnya kami jumpai, kami anggap bahwasanya para pembohong adalah orang yang paling tidak menghargai orang lain dan tidak menghormati orang lain dan tidak menghargai orang lain. Ya, maka di sini kata innya masuknya pada kata wajada. Kemudian pada wajadna al-kadzdzaba la ab'ada, maka di sini pada al-kadzdzaba di sini adalah maf'ul bih pertama dari kata wajadna. Kemudian pada la ab'ada, lamnya di sini adalah lamul fariqah, untuk membedakan antara in yang merupakan takhfif dari kata inna dan in yang merupakan alat penjazam. Kemudian kata ab'ada di sini adalah maf'ul bih kedua dari kata wajadna. Ya, sesungguhnya kami anggap, kami jumpai, kami anggap para pembohong itu adalah orang yang paling tidak menghormati orang lain dan tidak menghargai mereka. Ya, dan di sini wajadanya dalam bentuk fi'il madhi. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya hal tersebut yaitu pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Lakabiratan, benar-benar kabirah merupakan hal yang besar, hal yang berat, illa kecuali 'alal ladzina hadallah, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ya, kita lihat footnote nomor 1. Pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 143 di sini, ya, i'rabnya adalah, kita lihat footnote nomor 1, ya, in-nya di sini adalah mukhaffafatun minas sakilati muhmalatun. In di sini merupakan mukhaffafah minas sakilah, merupakan bentuk takhfif dari bentuk sakilahnya, yaitu dari kata inna. Dia merupakan bentuk takhfif dari kata inna. Dan di sini muhmalatun, fungsi i'rabnya diihmalkan, dinihilkan. Dia tidak lagi menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Kemudian pada lakabiratan, ya lakabiratan, ya pada lakabiratan, al-lamu fariqatun, lamnya di sini adalah lam fariqah, lam pembeda. Ya, untuk membedakan apakah in-nya di situ adalah takhfifan dari inna ataukah in-nya di situ adalah in huruf nafi yang merupakan alat di antara termasuk di antara alat penjazam. Kemudian wa kabiratan, kata kabiratan di sini mansub khobaru kana, berkedudukan sebagai khobar kana. Ya, kanat la kabiratan. Wasmuha, adapun isim kananya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir mustatir
ya'udu ala ma taqaddama, yang kembalinya kepada kata sebelumnya. Itu, di ayat sebelumnya, ya, di ayat sebelumnya. Maksudnya adalah wa in kanat at-tauliyatu ilal ka'bati dan seterusnya. Maksudnya adalah wa in kanat, dan sesungguhnya at-tauliyah ilal ka'bah, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah dan seterusnya. Kayak dimaksud dengan ya pada kanat di sini isim kananya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya. Hiya di sini maksudnya adalah tauliyah ilal Ka'bah, pemindahan arah kiblat ke Ka'bah. Yang ini diceritakan di ayat sebelumnya. Kemudian pada bagian illa 'alal ladzina, kecuali bagi orang-orang yang, maka potongan ayat ini adalah jarun wa majrurun, merupakan susunan jar dan majrur muta'alliqun bi kabiratin, yang dia punya kaitan makna dengan kata kabiratan. Pada khalat illa lil makna, dan masuklah kata illa di sini lil makna untuk menunjukkan makna kecuali. Maksudnya illanya di sini bukan illa zaidah yang tidak punya makna, namun illanya di sini adalah illah yang kita pertahankan maknanya, yaitu makna kecuali. Namun walam yataghayyaril i'rabu, namun i'rab kata yang terletak setelah illah itu tidak berubah. Kenapa demikian? Li'annahu istisna'un mufarraghun kama sayati insyaallah fil istisna'i. Karena ila dalam konteks firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan alat istisna, alat yang menunjukkan ataupun kata yang menunjukkan pengecualian, namun mufarragh. Mufarragh itu artinya kurang lebih ya dinihilkan dari fungsinya. Nah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah pada bab al-istisna. Maka kita tahu bahwasanya mustasna, nah ini adalah bab yang masuk dalam mansubatul asma. Maka secara umum isim yang terletak ataupun kata yang terletak setelah kata ila, maka dia mansub sebagai mustasna. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, kata yang terletak setelah kata illa itu tidak mansub sebagai mustasna. Nah, maka itu diistilahkan dengan ilahnya di sini mufarragh. Dia dipertahankan makna untuk menunjukkan makna kecuali, namun fungsi i'rabnya itu mufarragh, ya dikosongkan. Tidak membuat isim setelahnya itu menjadi mansub. Baik, kembali ke atas. Wal mudhari'u, kemudian contoh untuk fi'il mudhari' adalah semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 186. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa inna dzunnuka laminal kadzibin." Dan sungguh kami menyangka engkau termasuk orang-orang yang berdusta, termasuk orang-orang yang pendusta. Kita lihat footnote nomor 2. Pada wa inna dzunnuka laminal kadzibin, pada nadzunnuka, al-kafu huruf kaf di sini maf'ulun awwalun, maf'ul bih yang pertama. Kemudian laminal kadzibin ini adalah sadda masadal maf'uli asani. Dia menggantikan maf'ul bih yang kedua. Ya, laminal kadzibin di sini merupakan susunan jar majrur, ya. Pada laminal kadzibin, lamnya di sini adalah lam fariqah. Dia adalah lam yang berfungsi untuk membedakan, ya, in yang merupakan takhfifan dari inna dengan in yang bukan takhfifan dari inna. Kemudian pada minal kadzibin ini merupakan susunan jar majrur, dan susunan jar majrur minal kadzibin di sini dia sadda masadal maf'uli asani. Ya, menutupi ataupun menggantikan maf'ul bih yang kedua dari kata dhanna. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, kata dhanna dia membutuhkan dua maf'ul bih. Maka di sini maf'ul bih pertamanya sudah ada, yaitu dhamir kaf. Kemudian yang belum ada adalah maf'ul bih yang kedua. Maka maf'ul bih yang kedua di sini digantikan oleh susunan jar majrur.
Maka dikatakan oleh pensyarah di sini sadda masada al-maf'ul ats-tsani. Menggantikan ataupun menutupi maf'ul bih yang kedua. Yang harusnya muncul untuk kata dhanna. Li'anal amila ulliqa anhu billami. Ya, karena amilnya di sini ulliqa dibatalkan dari amalannya billami dengan adanya lam. Sama saya insyaallah sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Pensyarah mengatakan wa yakillu an yaliha ghairun nasikhi kalmadi fi qaulihim in qanna'ta katibaka la sauton. Dan jarang ataupun sedikit an yaliha ya, yang terletak setelah in yang merupakan takhfifan dari inna itu adalah fi'il ghair nasih. Atau bahasa mudahnya jarang dijumpai fi'il ghair nasih yang terletak setelah kata in yang merupakan takhfifan dari kata inna. Karena tadi sebagaimana yang kita sampaikan, biasanya yang terletak setelah kata in yang takhfifan dari inna itu adalah fi'il nawasikh. Nah, kalau ini jarang, maka contohnya seperti apa? Kalmadi fi qaulihim, ya, semisal fi'il dalam bentuk madi yang terletak setelah kata in yang merupakan takhfifan dari inna, yang mana fi'il madi ini bukan fi'il nawasi, semisal pada perkataan mereka itu orang Arab biasa mengatakan in qanna'ta katibaka la sauton. Sesungguhnya ya ini di sini merupakan takhfif dari kata inna. Qanna'ta engkau mengerudungkan, ya menutupkan dari kata qanna'a. Ya, qanna'a di antara maknanya adalah menutupkan atau mengerudungkan, mengenakan memakaikan tudung kepada orang lain. In qanna'ta katibaka, sesungguhnya engkau mengerudungkan katibaka, penulismu atau sekretarismu atau juru tulismu, la sauton, lamnya di sini adalah lam farikoh. Sauton adalah cambuk. Nah, terjemah bebasnya sesungguhnya engkau mengerudungkan cambuk pada juru tulismu. Maka di sini kita lihat setelah kata in itu merupakan fi'il ghair nawasikh. Itu kata qanna'a dalam bentuk fi'il madinya. Kita lihat i'rab dari kutipan kalimat ini di footnote nomor 3. Maksudnya adalah innaka qanna'ta katibaka sauton. Sesungguhnya qanna'ta engkau mengerudungkan katibaka juru tulismu sauton dengan saut dengan cambuk. Maknanya adalah darabtahu ala ra'sihi bisauti. Engkau pukulkan pada kepalanya bisauti dengan cambuk. Engkau memukul kepalanya dengan cambuk. Fasara sehingga cambuk tersebut kal kina'i lahu, seperti kina, seperti kudung ataupun tudung lahu baginya, itu bagi si penulis tadi. Ya, sehingga diistilahkan dengan engkau mengerudungkan cambuk pada penulismu, pada juru tulismu. Ya, karena kepalanya dipukul dengan cambuk, sehingga cambuk ini seperti tudung, seperti kerudung untuk si juru tulis tadi. Fa'in mukhaffafatun. Kemudian in pada kalimat tadi, innya merupakan mukhaffafatun, bentuk takhfifan dari kata inna. Kemudian katibaka, jadi baca mansub katiba karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun awwalun, maf'ul bih yang pertama. Kemudian pada la sauton, maka allamu fariqatun, lamnya di sini adalah lam fariqah, lam yang berfungsi untuk membedakan antara in yang takhfifan dari inna dengan in yang selain dari takhfifan dari inna. Kemudian kata sauton di sini dia mansub maf'ulun sanin, maf'ul bih yang kedua. Ya, ini adalah di antara contoh di mana kata yang terletak setelah in mukhaffafah ini bukan af'alun nawasih, menggunakan kata qanna'a. Kembali ke atas, contoh yang lain wa qaulul mar'ati. Contoh yang lain adalah semisal perkataan seorang wanita yang nanti dijelaskan oleh pensyarah di footnote.
Salat yaminuka in qatalta la musliman. Salat ya, yaminuka, ya, semoga yaminuka tangan kananmu salat pincang atau lumpuh. Ya, semoga tangan kananmu lumpuh. In qatalta la musliman, sesungguhnya engkau telah membunuh seorang muslim. Halat alaika uqubatul muta'ammidi, dan halat alaika, engkau harus merasakan, engkau harus mendapatkan uqubatul muta'ammidi, hukuman orang yang sengaja membunuh orang lain tanpa hak. Ya, maka syahidnya di sini adalah pada in qatalta la musliman. In qatalta la musliman. Maka innya di sini adalah takhfif dari kata inna. Kemudian setelahnya itu bukan fi'il nawasih. Setelahnya adalah kata qatala, ya qatalta dan qatala ini bukan fi'il nawasih. Kemudian pada la musliman, lamnya di sini adalah lam fariqah. Kemudian muslimannya di sini adalah maf'ul bi dari kata qatala. Lebih jelasnya kita lihat footnote nomor 4. Di footnote nomor 4, pensyarah menambahkan keterangan al-baitu li Atikata binti Zaid bin Amrin ibni Nufailin al-Qurasyiyati al-Adawiyati. Bait syair tersebut adalah bait syair yang diucapkan ataupun yang dibuat oleh Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail, seorang wanita dari kabilah Quraisy, dari bangsa Quraisy, kabilah Adawi. Tarisi zaujaha Az-Zubair ibn al-Awwami. Dia mendapatkan warisan atau dia mewarisi suaminya, yaitu Az-Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu. Ya, artinya dia ditinggal mati oleh suaminya, yaitu suaminya Az-Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu. Wa tad'u ala Amr ibn Jurmuzin qatilihi. Dan kemudian beliau mendoakan kejelekan bagi Amr bin Jurmuz yang merupakan qatilihi, pembunuh dari suaminya, yaitu Zubair bin al-Awwam. Maka Al-Kisah di sini, maka Atikah ini suaminya meninggal, kemudian dia tahu siapa pembunuhnya, kemudian dia ucapkan syair ini dalam rangka untuk menuntut pembunuhnya, yaitu Amr bin Jurmuz. Kata salat, ya salat maksudnya adalah asobaha as-sulalu, ditimpa as-sulal atau as-salal. Kurang lebih kalau dalam bahasa kita artinya adalah lumpuh atau pincang, ditimpa kepincangan. Wahwa fasadul yadi, dan salal atau sulal ini merupakan fasadul yadi, rusaknya tangan. Di bahasa kita pincang atau lumpuhnya tangan. Maka salat yaminuka dalam bahasa terjemah kita adalah semoga tangan kananmu pincang atau semoga tangan kananmu lumpuh. Semoga tangan kananmu cacat. Li'annaka qatalta musliman bi ghairi haqqin, ya karena engkau wahai Amr bin Jurmuz, engkau telah membunuh seorang muslim tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Kemudian kata halat, ya halat di sini maksudnya adalah nazalat, ya menimpa, ya nazalat di sini artinya turun ataupun menimpa. Kemudian wawajabat harus. Ya halat alaika, ya terjemah bebas kita, engkau harus mendapatkan, engkau harus merasakan uqubatul muta'amidi, hukuman orang yang sengaja membunuh orang lain tanpa hak. Kemudian pada lam musliman, al-lamu lamnya di sini adalah fariqatun, lam fariqah, pembeda antara in takhfif dari inna dan selainnya. Kemudian kata musliman di sini dia mansub karena berkedudukan sebagai maf'ulu qatalta, maf'ul bi dari kata qatalta. Maka di sini kita jumpai waqad waliya al-fi'lu qatalta in al-mukhaffafata. Maka fi'il qatalta itu kita jumpai di sini fi'il qatalta itu terletak setelah in yang merupakan bentuk takhfifan dari inna.
Dan kata qatala ataupun qatalta di sini wa huwa ghairu nasikhin, dan dia bukan termasuk fiil nawasikh. Kembali ke atas. Kemudian contoh yang menunjukkan bahwasanya ada fiil selain nawasikh yang terletak setelah in yang takhfifan dari inna, yang ini berupa fiil mudhari. Awil mudhari'u, atau berupa fiil mudhari. Kaqaulihim, semisal perkataan orang Arab, ya, in yazinuka lanafsuka. Ya, sesungguhnya yazinuka yang menghiasi dirimu, lanafsuka adalah dirimu sendiri, adalah kepribadianmu sendiri. Wa in yasinuka lahiyah, dan sesungguhnya yang menjelekkan dirimu sendiri, yang membuat dirimu jadi jelek, lahiyah, ya, juga dirimu sendiri, yaitu kepribadianmu sendiri. Ya, dalam bahasa kita sesungguhnya kepribadianmu sendirilah yang menghiasi dirimu, dan juga sesungguhnya kepribadianmu itu jugalah yang membuat dirimu jelek. Maka in yang di sini adalah in yang merupakan takhfifan dari kata inna. Kita lihat footnote nomor 5. Pada lanafsuka, ya, pada lanafsuka dalam peribahasa tadi, lanafsuka allamu fariqatun, lamnya di sini adalah lam fariqah. Ya, pembeda antara in yang merupakan takhfifan dari inna dengan selainnya. Kemudian kata nafsuka, dia marfu, berkedudukan sebagai fa'ilu yazinu, fa'il dari kata yazinu. Kemudian pada wa nafsuka, kafnya di sini adalah wa mudhafun ilaih, mudhaf ilaihnya. Kemudian pada lahiyah, maka allamu fariqatun, lamnya di sini juga lam fariqah, pembeda antara in yang takhfifan dari inna dengan selainnya. Kemudian hiya, ya, pada lahiyah, hiyanya di sini adalah fa'ilu yasinu, ya, dia dhamir munfasil fi mahalli raf'in, ya, berkedudukan sebagai fa'il dari kata yasinu. Kemudian hak sukun, ya, lahiyah, ya, haknya di sini adalah bisakti, ya, untuk saktah, untuk menghentikan, ya, untuk menghentikan, ya, di akhir syair, ya, kurang lebih demikian. Nah, untuk saktah, ya, itu artinya diam. Wal makna, dan makna peribahasa tersebut adalah inna nafsaka hiyallati tazinuka wa tujamiluka. Sesungguhnya nafsaka, dirimu sendiri ataupun kepribadianmu sendiri itulah yang tazinuka, yang menghiasi dirimu, wa tujamiluka, dan membuat dirimu indah. Wa hiyallati tasinuka wa tu'ibuka, dan dia jugalah, kepribadianmu itu jugalah yang membuatmu jelek dan membuatmu buruk. Ya, intinya kalau peribahasa ini menyampaikan kepada kita bahwasanya apabila kepribadianmu baik, itulah yang menghiasi dirimu. Namun kalau kepribadianmu jelek, itulah yang membuat dirimu tercela. Maka dalam peribahasa ini, waqat waliya in al-mukhaffafata fi'lu ghairi nasikhin. Maka ada fi'il ghair nasikh, yaitu kata yazinu dan kata yasinu, yang itu terletak setelah in yang merupakan mukhaffafah, bentuk takhfifan dari kata inna. Ya, maka intinya di sini pensyarah memberikan contoh di mana boleh jadi yang terletak setelah kata in yang takhfifan dari kata inna itu berupa fiil, namun fiilnya bukan fiil nawasikh. Kembali ke atas, pensyarah mengatakan wala da'iya li muhakati hadhil amthilati al-qalilati. Maka tidak ada perlunya, ya, tidak ada da'i, ya, faktor pendorong, ya, untuk muhakah, untuk lebih menyampaikan contoh-contoh yang sedikit ini. Wa innama tuzkaru lil ilmi biha. Ya, contoh ini disebutkan hanya untuk sekedar diketahui. Maka tidak ada perlunya untuk menyampaikan lebih lanjut contoh-contoh yang sedikit ini, yaitu contoh di mana setelah innya itu adalah fi'il ghair nasikh. Adapun di sini saya sebutkan, contoh ini saya sebutkan lil ilmi biha, cuma sekedar untuk diketahui adanya.
Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wal fi'lu in lam yakun nasikhan, dan seterusnya. Maksudnya adalah innal fi'la idza lam yakun minal af'alin nasikhati fa innaka la tajiduhu ghaliban muttasilan bi in al mukhaffafati. Maksud perkataan Ibnu Malik adalah sesungguhnya fi'il apabila dia tidak termasuk dalam fi'il nasikhah, maka sesungguhnya engkau tidak jumpai dia ghaliban biasanya muttasilan bersambung dengan in mukhaffafah. Wa innamal ladzi yattasilu biha fil ghalibi wal fi'lu an-nasikhi. Dan biasanya yang bersambung dengan in mukhaffafah ini adalah fi'il nawasikh. Ya, demikian penjelasan dari Ibnu Sarah untuk bait ke-192. Maka khulasahnya, ringkasnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik, apabila ini bertemu dengan fi'il, maka seringnya fi'il tersebut adalah merupakan fi'il nawasikh, dan jarang sekali fi'ilnya ini bukan fi'il nawasikh. Kemudian tambahan penjelasan dari pensarah bahwasanya apabila ini bertemu dengan fi'il, in mukhaffafah ini bertemu dengan fi'il, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, itu pendapat yang sering diterapkan, yaitu kita nihilkan amalan i'rabnya. Dia tidak lagi menasabkan mubtada, merofakkan khobar, sehingga tidak ada lagi istilah isim inna, khobar inna. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ini tetap masih boleh kita fungsikan amalan i'rabnya. Dia tetap menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Namun dalam kondisi ini isim innanya merupakan dhamir sya'an, yang ini mahdzuf, tidak disebutkan, dihapus dari kalimat. Kemudian fi'il atau jumlah fi'liyah yang terletak setelahnya itulah yang berkedudukan sebagai khobar in mukhaffafahnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.